sanitizer yang benar cucinya. Ini terus telapaknya jangan lupa setelah jarinya. Nah ini sampai bersih. Terus sampai 20 detik. Ya, 20 detik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus ya. Sama dengan sahabat-sahabat karena bangsa. Ada Pak Supri, sini Pak. Ini nanti sedikit teknis Pak Supri dari INH. Nah, biar nanti ini. Pak Supri sini Pak Supri. Ini Pak. Ya, dengan sahabat-sahabat Garda Bangsa, INH dan juga UAR, kita melakukan aksi sosial di mana kita menyemprotkan disinfektan, membagikan hand sanitizer dan juga masker kepada Yayasan Pendidikan Al-Makmur dan juga Masjid Jami Al-Makmur dan juga Yayasan Panti Asuhan apa tadi namanya? Sahabat Anak di Pulau Gadung. Jadi kenapa tempat-tempat tersebut? Karena memang tempat-tempat itu seringkali menjadi tempat kumpul massa, karena bagaimanapun kita juga tidak bisa melarang orang untuk beraktivitas di masjid dan juga panti asuhan. Itu hari ini kita melakukan hal tersebut gitu. Selain membagikan dan juga menyemprotkan, ada mungkin pengetahuan tentang cuci tangan juga tadi di-share ya kepada mereka ya. Jadi masih banyak sekali pengetahuan yang belum tahu mengenai masalah cuci tangan. Tadi kayak di panti asuhan, cuci tangannya gini terus gini gitu. Ternyata kayak gini apa? Ada lagunya? Iya, ada lagunya. Gimana biasanya? Nggak hafal. Cuma anak-anak saya juga udah ada 60 detik pakai lagu itu. Jadi yang paling benar kan cuci tangan gini sampai telapaknya selama 20 detik. Tadi itu juga kita kasih tahu. Meskipun yang nggak semua, tapi nanti mudah-mudahan dari anak tersebut bisa dikasih tahu ke anak-anak yang lainnya. Mungkin seruannya juga supaya kita tetap social distancing, jaga jarak, stay at home, gitu ya. Iya, gimana? Coba seruannya gimana, brother? Ya, kita berharap kepada masyarakat agar keep stay at home. Kalau tidak ada sesuatu yang penting, jangan keluar rumah. Tapi kalau kemudian kita punya kepedulian, mari kita bergerak tentu dengan safety yang diperhatikan. Ya. Agar kita tidak menambah pemaparan atau penularan virus corona. Sekaligus kita juga bisa menghambat penyebaran itu dengan masing-masing tetap stay at home. Tampur juga WFH juga. Selain mengerjakan hal bakso seperti ini juga WFH juga untuk melakukan saya aktivitas. Sudah 8 hari sampai 9 hari saya WFH, plus saya juga kuliah juga di rumah online semuanya. Ya itu yang harus kita lakukan saat ini gitu. Keluar hanya untuk kebutuhan-kebutuhan penting seperti ini, misalkan aksi sosial dan juga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Nah ini yang saya luar biasa hari ini merasa sangat terbantu sekali sama teman-teman dari INH. Mereka setiap hari melakukan penyemprotan disinfektan. Ini sudah berapa Pak? Hari ini hari kelima. Sudah hari sejak kelima. Bodetabek ya. Dan akan terus ya Pak ya? Insya Allah, jadi kami akan terus lanjutkan. Memang semuanya itu tergantung pada bahan disinfektan yang ada. Ya, sangat susah Pak ya? Siap, betul. Jadi selagi bahan masih ada dan relawan kami mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kita akan lanjutkan. Cuman Bang, ya, saat ini kami hanya melayani tempat ibadah. Apapun tempat ibadahnya, mau baik gereja, masjid, musola, pura, insya Allah, walaupun nunggu waiting list, akan kami layani. Sama satu Bang, jadi jangan sampai salah pemahaman. Jadi penyemprotan disinfektan ini bukan berarti steril selamanya. Jadi ada jangka waktunya. 4 sampai 6 jam ada orang masuk dengan bawa wabah ataupun virus tersebut, wallahu a'lam. Jadi kita hanya ini salah satu ikhtiar kita. Mudah-mudahan dengan setelah kita semprot saat itu aman. Penting jaga kebersihan, jaga kesehatan, itu yang utama. Tampur juga sama juga yang udah kelima kali ikut kegiatan ini atau yang ini pertama kali? Ini yang pertama, kita ikut kegiatan yang kelima. Kebetulan kita satu networking, kebetulan punya tujuan yang sama. Akhirnya ya udah, ayo kita sama kolaborasi untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial ini. Mas Tampur, tapi kan pemerintah sendiri sebisa mungkin kan kita menghindari keramaian gitu ya. Iya. Nah, dengan adanya kayak gini terus mengundang keramaian dari orang-orang, apa nggak takut untuk ditegur sebenarnya gitu? kita nggak mengundang keramaian ini ramai karena kita. Sebenarnya saya nggak. Jadi kita tuh konsepnya memang ke tempat ibadah, ke panti asuhan, yayasan pendidikan.
Nah, cuma karena melewati warga, kita bagikan door to door. Kita memang hindari betul yang namanya pengumpulan massa karena kita tahu betul gitu. Karena social distancing itu perlu kita lakukan juga. Tapi kita ini punya niat baik, tidak ingin melakukan hal tersebut, makanya kita ke tempat-tempat tertentu yang kita udah pikir nih, sudah disurvei, ini tidak akan menimbulkan kerumunan massa. Tapi ada mungkin agar tidak keluar mungkin seperti apa sih untuk menjaga. Yang paling terpenting adalah meningkatkan antibodi dari diri kita sendiri, itu yang paling utama. Sekencang-kencangnya virus itu, kalau kita lihat videonya, kalau antibodi kita sudah menyerang dengan kekuatan penuh juga, virus itu pasti akan mati dengan sendirinya. Cuma memang tidak bisa dalam waktu 1 jam, 2 jam, butuh berhari-hari. Makanya konsisten kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, jangan hanya cuma 1 hari 2 hari. Kalau misalkan nggak dapat multivitamin di apotek-apotek, bisa juga melalui rempah-rempah yang ada di Indonesia sangat banyak, seperti jahe, cengkeh, dan kayu manis, dan madu. Itu yang setiap hari sudah berbulan-bulan saya lakukan, dan alhamdulillah ternyata itu related dengan kejadian saat ini, dan itu malah saya tambah stoknya di rumah. Bang, selain tempat-tempat yang banyak keramaian seperti masjid dan lain-lain, mungkin dari anggota dewan sendiri ada agenda untuk mungkin diperiksa gitu secara massal dan juga gratiskah nggak itu? Ini masih belum pasti, memang rencananya seperti itu. Tapi beberapa pihak kita menolak, termasuk saya juga mengusulkan lebih diutamakan kepada yang membutuhkan. Karena kita bisa melakukan tes itu sendiri. Ya memang yang namanya kewajiban dari kesekretariatan menjaga anggotanya, karena anggota juga bagian terpenting dari negeri ini. Di saat-saat genting seperti ini harus mengambil keputusan. Tapi kita juga berpikir kembali bahwa mana yang lebih dibutuhkan, anggarannya dimasukkan ke sana saja. Itu kira-kira kapan akan diaplikasikan ya Bang? Sampai saat ini kita tidak ada lagi pemberitahuan lebih lanjut mengenai masalah tes itu kapan. Tapi kita berinisiasi untuk mengetes itu sendiri. Untuk orang terdekat mungkin seperti apa Mas? Kalau ke masyarakat kan juga memberikan informasi yang baik juga. Tapi kalau Mas komisi keluarga seperti apa? Keluarga tentunya ya sama, kita melihat informasi-informasi yang di-share oleh kawan-kawan media dan juga berita-berita terupdate mengenai virus itu sendiri. Yang jelas banyak dari penelitian yang sudah membuktikan bahwa antibodi kita itu jauh lebih hebat daripada virus ini. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah antibodi kita. Oke. Biar nggak menyah terus Mas. Oh gitu ya. Kebetulan saya lagi diet gitu. Ya kalau di rumah pakai masker kan lucu ya gitu. Oke. Ya makasih banyak ya. Makasih. Kami juga mau langsung pamit. Oh iya. Bagi-bagi hand sanitizer. Ya. Ini Tommy Kurniawan itu. Oh, difotoin ini Bu, difotoin. Ini cara pakai hand sanitizer yang benar cucinya. Ini terus setelah pakai jangan lupa setelah selesai. Nah, ini HP bersih. Terus sampai 20 detik. Ya, 20 detik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus ya. Kami izin parkir di sini karena mau semprot ke panti asuhan, disinfektan dulu ya. Ya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi mau ngapain nih sekarang? Ngomong ke kamera Mas. Kita mau sekarang ada aksi sosial sedikit bersama dengan teman-teman Garda Bangsa, INH. Mana ini INH. Ini INH dan juga ada teman-teman dari UAR. UAR ini adalah Ukhuwah Al-Fatah Rescue. INH ini International Networking for Humanitarian. Jadi kita semua melakukan aksi sosial khusus di tempat-tempat ibadah dan juga tempat-tempat sosial, karena mereka tentunya yang paling banyak orangnya dan membutuhkan gitu. Jadi kita tadi sudah di tempat pertama di Yayasan Pendidikan dan juga Yayasan Masjid Al-Makmur. Sekarang di Panti Asuhan Sahabat Anak di Pulau Gadung. Gitu. Oke. Atau ada yang mau disemprot disinfektan? Ayo. Oke, yuk. Kita. Oh iya ini kita mohon maaf kita pakai pakaian ini seadanya. Ini emang bukan standar ya, Pak Putri ya, tapi ini insya Allah aman. Dan ini juga nggak bisa sembarangan orang yang semprot disinfektan, harus betul-betul orang yang sudah terlatih dan memakai baju khusus seperti ini
karena kalau enggak kena kulit nih bisa Gatel-gatel. gatel-gatel. Nah juga nggak boleh kena mata dan juga dihirup gitu. Oke, langsung ayo. Yuk. Itu. Ayo, jangan berkumpul. Jaga jarak. Jaga jarak. Tembusan tadi berarti kalau namanya dapat lah. Kolaborasi lah. Ini sibuk Nggak berani. Bisa agak aneh ya, agak jauh karena Jaga jarak. Hah? Oh, sudah. Enggak, kalau enggak nunggu penyerahan juga enggak apa-apa. Oh iya, Bapak lanjut aja, Pak. Yang di lantai atas ada, Pak. Silakan diarahkan ke tim kami ke lantai atas enggak, Pak? Ini gitu. Apanya? Oh ini. Yayasan Sahabat Anak yang dimana di dalamnya ada anak-anak yatim piatu yang belajar ngaji di sini dan juga belajar kesenian. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Nah, cara pemakaiannya. Coba, cara pemakaiannya gimana? Ya, jadi anak-anak kalau bisa dari aktivitas di luar sebelum balik mereka kalau belum sempat di dalam pakai sabun pakai ini. Nih, kamu Kalau sudah memang di dalam rumah, coba memang sabun sama air jalan. Coba caranya. Nah, gitu. Nah, Ada lagunya ya. Nih. Coba. Yang benar gimana yang benar? Yang benar. Nah, tadi. Wah. Ya. Oh gitu. Ya. Kalau ini anak SD nih pakai lagi. Oh gitu, ada gini ya? Oh, kayaknya guru SD itu tahu ya. Ya, ini kami serahkan. Jarak. Yang hand sanitizer-nya orang nomor.